Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya di Erna Teras Garden. Pagi ini saya mau beres-beres pot yang ada di depan rumah saya ya teman-teman. Jadi pot-pot ini tuh sebenarnya ada di depan. Jadi saya taruh di dalam pot pohon tin ya teman-teman ya. Jadi pohon tinnya itu saya pakai pakai pot yang besar. Nah, kan ada tanah kosong di situ di bawah sayang. Jadi saya tempatin pakai pot-pot kecil ini. Nah, jadi untuk memaksimalkan jumlah tanaman yang saya punya di teras yang sempit ini ya teman-teman ya. Jadi sekarang saya itu mau pruning-pruning pohon-pohon cabai ini ya teman-teman ya. Ini pohon cabainya kurang bagus juga, kena hama. Jadi saya mau pruning-pruning, saya mau potong pucuk juga. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi supaya tumbuh tunas baru aja lagi. Karena udah saya kasih ladaku atau daun pepaya yang ditumbuk lalu disemprotkan, pakai juga bawang putih, kunyit, tapi tetap nggak bisa ya teman-teman ya. Saya juga bingung, saya tuh kalau pohon cabai memang agak-agak sulit buat saya. Tapi pohon cabai yang di depan itu ada satu pohon cabai tapi justru malah berbuah terus ya teman-teman ya. Walaupun kesini usianya sudah agak tua, jadi hasilnya juga tidak maksimal ya teman-teman. Lalu sekarang juga saya mau isi pot ini dengan tanah juga teman-teman ya, karena tanahnya udah mulai berkurang. Jadi nanti saya isi tanah yang ada di pot yang belum ada pohonnya. Lalu nanti rencananya pengen saya kasih kokopit ya teman-teman, tapi kokopit yang kasar. Jadi kalau kena air hujan, jadi tanahnya nanti nggak kemana-mana dan nggak terbuang juga ya teman-teman ya. Jadi nanti saya mau beli seperti ini ya teman-teman ya, karena persediaan di rumah untuk kokopitnya juga habis, jadi mungkin cukup untuk satu pot kecil ini aja. Nanti rencananya saya mau beli, baru saya taruh di semua pot ini ya teman-teman. Ini teman-teman ya, cuma 15.000 aja satu karung ini, tapi nggak semuanya kasar, tapi ada juga yang halusnya juga. Jadi saya halusnya saya campur tanah, yang kasarnya saya taruh di bagian atas pot. Tadi saya skip ya teman-temannya, dan ini hasilnya setelah saya pruning-pruning dan saya tambahin tanahnya juga. Jadi hanya satu pot yang kebagian kokopitnya aja. Saya juga mau tanam sawi yang ada di planter bag ke pot kecil ini ya teman-teman. Jadi nanti satu pot itu ada dua pohon kayak ini, sawi dan pohon cabai dalam satu pot. Kenapa saya pindahin? Karena di planter bag nggak kena matahari ya teman-teman ya. Jadi saya mau pindahin biar kena matahari, biar hasilnya maksimal tumbuhnya. Ini setelah saya pindah-pindah ya teman-teman ya. Jadi saya pindah tanam ke pot-pot ini. Nanti saya taruh lagi di depan biar kena mataharinya full. Karena nanti dia jadi satu dengan pohon tin, tapi pohon tinnya nanti tinggi. Jadi dia bisa kena matahari ya teman-teman ya. Karena pohon tinnya nanti daunnya juga sedikit karena saya pruning. Ini nanti saya taruh lagi di depan. Jadi di depan pagar itu nanti jadi satu dengan pot pohon tin ya teman-teman ya. Pohon tinnya itu ada di sini ya teman-teman ya, tuh di depan, jadi di depan pagar. Nah nanti saya jadikan satu, saya taruh di atas pot pohon tin itu. Tapi nanti saya taruhnya setelah saya kasih kokopit dulu ya teman-teman, seperti ini. Kalau udah dikasih kokopit seperti ini, baru nanti saya taruh di depan, supaya nanti tanahnya nggak berhamburan keluar waktu hujan. Biar terlihat cantik juga ya teman-teman ya. Pot kecil ini ada 9 jumlahnya ya teman-teman ya. Jadi sama dengan pot yang ada di depan, pohon tin yang di depan juga ada 9. Setelah ini saya mau pruning daun pohon kacang panjang ya teman-teman ya. Jadi mau saya pruning daunnya supaya nanti bisa fokus ke buahnya. Jadi saya pruning daun-daun tuanya. Jadi nanti saya hanya sisakan daun-daun yang deket-deket pucuk aja ya teman-teman.
Untuk pruningnya saya skip aja ya teman-teman ya, supaya nanti videonya durasinya nggak terlalu panjang. Ternyata saya salah potong ya teman-teman ya, keasikan pruning yang saya potong malah bagian pucuknya. Ini dia teman-teman, pucuknya malah saya potong. Kira-kira nanti bagian pangkal bawahnya ini bisa tumbuh lagi nggak ya teman-teman ya. Dan ini dia yang tadi saya salah potong ya teman-teman ya. Jadi kira-kira nanti ini tumbuh lagi nggak ya teman-teman ya. Ini mau saya diemin aja dulu, saya mau lihat dulu untuk beberapa saat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa tumbuh lagi. Dan ini dia setelah pruning ya teman-teman ya. Daunnya jadi tinggal sedikit karena ini ada hamanya, jadi saya mau fokus biar berbuah dia, jadi saya pruning aja daunnya. Dan seperti ini, dan ini juga di sebelahnya ada pohon buncis dan kacang panjang juga sudah saya pruning ya teman-teman ya. Sekarang saya mau pruning kacang panjang yang ada di tembok ini ya teman-teman ya. Ini kayaknya kurang maksimal juga tumbuhnya. Kalau ini hamanya jadi bikin berkarat daunnya ya teman-teman ya. Tapi ini tidak perlu penyangga karena saya membiarkan dia menjuntai ke bawah, balik lagi ke atas, ke bawah, seperti itu ya teman-teman ya. Saya juga mau pruning atau mau buang bunga dari daun kemangi ini ya teman-teman ya, supaya dia bisa tumbuh lebat. Jadi saya mau potong pucuk bunganya. Sekarang saya juga mau potong pohon cabenya ya teman-teman ya, karena hamanya udah parah banget ini. Saya terlambat untuk ngasih pengendali hamanya, jadi udah nggak bisa lagi dipertahankan. Jadi saya mau potong-potong aja supaya dia numbuh pucuk baru aja, tunas baru. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saya mau buang-buangin aja, saya mau pangkas-pangkas semua aja biar dia nanti tumbuh tunas baru. Untuk pohon cabai yang sudah besar ini juga sebenarnya saya sayang banget untuk dipotong ya teman-teman ya. Cuma hamanya udah parah banget, udah nggak bisa dikendalikan. Padahal sebelumnya saya udah coba pakai air rasan daun pepaya yang disemprotkan, tapi tidak bisa juga. Lalu saya juga udah coba dengan kunyit bubuk atau dengan lada bubuk atau juga dengan bawang putih, tetap nggak bisa juga ya teman-teman ya. Jadi dengan terpaksa saya potong aja biar nanti tumbuh tunas-tunas baru aja. Dan ini dia hasil setelah saya pruning ya teman-teman ya. Jadi pohon cabenya udah botak seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang saya mau tambah nutrisi untuk hidroponik saya yang kemarin kena air hujan ya teman-teman ya. Jadi lupa dipindahin, jadi tercampur air hujan. Ini sekitar kurang lebih 1000 ppm ya teman-teman ya, udah cukup. Tadi udah kita masukin ke botol-botol ini ya teman-teman ya, air nutrisinya. Tadi kita skip karena agak susah kalau pegang kamera sambil masukin air ya teman-teman. Jadi tadi saya skip dulu, dan ini tinggal kasih beberapa aja yang belum ditambahin nutrisinya. Ini saya ada tanaman pokcoy, ada sawi panjang juga, sawi hijau, dan juga ada selada air ya teman-teman ya. Tadinya mau kale, cuman medianya belum ada, jadi kalenya dipending dulu sampai ada media tanamnya ya teman-teman. Selanjutnya saya akan memasukkan pupuk ke dalam botol-botol plastik ini ya teman-teman ya. Botol plastik ini sudah dilubangi biar nanti air dari pupuk ini akan turun ke bawah ke tanah ya teman-teman ya. Jadi pupuk ini terdiri dari kulit wortel, kulit kentang, ada juga pisang ya teman-teman ya. Pisang ini isi dan kulitnya karena udah lama nggak dimakan, jadi lebih baik dijadikan pupuk aja daripada dibuang. Jadi ini pupuk alami ya teman-teman ya, pupuk organik. Nah untuk pengisian botol-botol selanjutnya saya skip aja ya teman-teman ya, karena botolnya lumayan banyak, ada sekitar 15 botol ya teman-teman ya. Jadi untuk mengurangi durasi saya skip aja.
Dan inilah hasil dari pindah tanam sawi dari planter bag ke pot-pot yang bisa terkena matahari ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah terkena matahari langsung. Kalau pagi ada sawi yang terlambat untuk disiram, jadi masih layu ya teman-teman ya. Tapi nanti setelah disiram juga dia akan berdiri tegak lagi ya teman-teman ya. Ini karena tadi terlambat menyiramnya, karena tadi saya pikir selesaikan dulu semuanya, pindah-pindah tanamnya baru disiram, tapi ternyata jadinya layu. Tapi nggak apa ya teman-teman ya, nanti lama-lama juga dia berdiri lagi, kokoh lagi. Oke teman-teman, inilah kegiatan saya hari ini di kebun teras saya. Nantikan video-video saya selanjutnya mengenai perkembangan dari teras kebun saya ini ya teman-teman ya. Semoga kegiatan saya hari ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa memaksimalkan jumlah tanaman di lahan yang sempit ya teman-teman ya. Tetap semangat berkebun, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.